Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Yang dilang mang. wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Aji rada rene tak foto, Tang. Terus. Silir, pindah sir. Yang dilang mang. Jenengan matur nuwun Lang. kalian Mbah kula. Kene foto karo bapakmu. Iki sing meksa kula dugi. Iki bocahe. Wonten Mbah Bat, wonten Mas Ismail, Mas Umar. Mbah Nis meskipun boten rawuh dan alumni ingkang kula hormati. Iki ngaji rilek mawon nggih. Pokoke ngaji ku swarga. Terus di antara kebaikan Islam Majlisul Ilmi disebut Raudhatul Jannah. Terus Raudhatul Ulum niku mestine nggih Raudhatul apa? Jannah. Pertamanan swarga. Swarga iku kepenak. Kepenak iku mulane Numpak jaran, guys. Yo. Swarga kamu. Karo emak-emak ya toh. Bojone ora oleh kamu. Wong wedok dadi ngamukan. Swarga iku rileks. Numpak jaran. Niki lagi swarga aneh, swarga kok turu kelaparan itu aneh. Swarga niku nyaman. Niki mulai berulang. Saja wis loyo nah. Nah niku Bisa nih sam TikTok. Kenapa Raudhatul Ulum Iki Fatayat ngendi iki? Raudhatul Jannah? Itu Fatayat di Cah Pondok ya tok iki. Kula bedheki nggih sinten mawon. Santri ngendi nduk kok ayu-ayu nduk? Ketika Anda punya mobil banyak, punya uang Semarang. banyak, Wis waya rabi itu gitu. artinya Anda untuk senang Ayo. itu tergantung banyak hal. Mobilnya banyak, Nah, uangnya ini banyak. madhep rene kabeh cah ayu. Dengan orang yang nggak Kalau punya ini apa-apa, TikTok nih. cukup bahagia dengan uang 10.000. Ih santri ngendi iki? Pondok apa iki? Logika Semarang, yang iki lho. dibangun adalah Ini madhep rene nduk. keren mana orang yang untuk bahagia Mas untuk keran banyak hal barang. dengan sedikit hal. Ini pinter putih. Pinter sing bahagia dengan sedikit hal. Itu cara kita bernegosiasi dengan zaman yang seperti ini. Kalau sering nasihati santri-santri sing teng kampung-kampung. Kon ketemu pangeran sowan gowo Alphard Songo, gowo mobil miliar, gowo uang miliaran. Dengan sowan pangeran gowo sujud yang mesti dibenarkan Allah itu pasti sujud. Nah sekarang itu niki wonten niki majelis masa ya di wonten Mbak. Lalu sering menghindari dari acara-acara publik bukan karena apa-apa. Supaya orang itu terlatih nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau niku termasuk kalau boleh kalau sering cerita Mbak kecewa kalau boleh kecewa. Wong ape mulya wae ngenteni ngomong ning panggung, wong ngaji kok ngenteni ning panggung diundang. Ini biayanya mahal. Riyen mboten nggih ikhlas zaman Mbak Fayumi. Budi kula bahan itu ketemu ngaji ana takok yo ngaji. Saniki ngaji panggung sound sistem rapi ya ini kecewa. MC-ne maklaran ya kecewa. Repot. Beragama itu menjadi mahal. Kalau nu sering ditanya sama sebagian kenapa Gus Jinan jaga protokol dalam ilmu? Kalau cerita dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niku melampah-melampah, ini melampah-melampah. Niku tiang biasa nyegat di tenggalan. Ada perempuan Imro'atun min Khos'am. Niku Nabi masih berkendara, masih di atas unta. Ya Rasulullah, inna faridatullah ala ibadi adrakat abi syekhon kabiron. La yastatiu ayastamsika ala rohilah. Wa fi riwayatin ayasbuta ala rohilah. Niku boten terus Nabi tersinggung. Kok ning dalan, sowan, nggo gulon, mboten enten. Kula nu sering lampah-lampah teng pasar pandangan kalian anak kula sering ketemu ibu-ibu ditakoki, "Gus, beneran ketemu jenengan badhe sowan?" "Mbak apa? Badhe tanglet." Anak kula nu istiqadah senang kene ae gak repot. Tak jawab kalian ngadeg-ngadegan. Nek latihan kados Mas Umar Faruk boten saged mutolaah riyin. Gayane ngongkon sopan wong ya asline mutolaah asik nih. Niku jelas di jalan. Ya Rasulullah, jenengan ibadah haji, sayang bapak kula niku pun lumpuh. Tidak bisa ikut haji. Apa saya bisa menghajikan beliau? Jawab Nabi, "Na'am, ya bisa." Semenjak itu dikenal ada dua haji amanah. Satu orang yang sudah meninggal, kedua yang masih hidup tapi lumpuh. Disebut hajjul ma'dub, hajinya orang lumpuh.
Dan saya di mana-mana kampanye ini supaya ada kesadaran kalau secara teori gak mungkin haji, niku saged diamanahkan meskipun belum nopo meninggal. Itu disebut hajjul maktub. Nah untungnya begini haji maktub. Niki wonten majelis Dewan Masyaikh sekarang tuh fatwa itu kalau gak punya otoritas tuh gak didengar. Rodok ruwet. Kalau jenengan kadung meninggal, itu kalau tidak niat haji tetap sama Allah ditulis tidak haji meskipun anak cucu jenengan menghajikan, karena menghajikan orang yang sudah meninggal dan tidak niat haji itu hanya untuk mengesahkan warisan, karena sebagian warisan ini harus digunakan untuk apa? Haji. Tapi kalau jenengan masih hidup dan lumpuh nggak mungkin haji, jenengan berkontribusi niat wis cong kairiku tua iku dol go kajiku, Innova iku dol go hajiku, dia ikut berkontribusi. Lalu kalau sering kampanye monggo kalau masih hidup tidak mungkin haji, ikut memutuskan sekarang juga haji. Namanya hajjul nopo maktub. Sehingga jenengan ikut komitmen niat dan ikut memutuskan. Niku riyen nggih namung niku kan cerita, Mbak cerita Mbak Fayumi ikhlas, Bu Yohanit ikhlas. Niku Nabi ketemu teng dalan iki ditakoki, ora usah ngenteni bahsul masail terus untuk sangu, untuk podium, untuk panggung. Ruwet. Kerepotan. Nah dulu bahsul masail itu hanya untuk diskusi mas'alatun muhtamilah. Satu keputusan fikih yang memper kanan memper kiri itu memang butuh diskusi. Karena memang ada kemungkinan A, kemungkinan B. Kalau nggak perlu diskusi, memang kaulan wahidan itu dulu ya seketemunya dijawab. Saya beri contoh Mas Faruk supaya sampean ngaji ini tambah tahqiq. Misalnya begini. Saya ini kalau sama Gus Mail, Mas Mail, yang harus hormat siapa? Kalau menurut struktur keluarga kulo ini pernah nom. Tapi nak struktur umur, ambek mau jadi pengurus besar, mau jadi, ya baik sing hormat kulo. Lalu yang dipakai yang mana? Struktur umur, apa struktur keluarga, apa struktur alim? Karena kita pasti punya status di bab alim ini, di bab umur bagus ini. Terus sampean ketemu melarat. Wong melarat itu fadilahnya luar biasa. Wong sugih fadilah dermawannya biasa. Kalau dua orang ini ketemu yang harus hormat siapa? Sing melarat hormat wong sugih, wong sugih hormat wong melarat. Mboten saged ajare bapak kula ngeten. Ana wong melarat itu matur teng bapak. Enak udah di wong sugih. Poso ora usah kerja, setengok-tengok ning omah ngenteni maghrib. Nah wong melarat wis poso, macul, buruk. Repote koyo nopo? Terus wonten wong sugih, sing jawab yang sugih. Enak wong melarat biasa ramangan. Wong sugih esuk pecel, awan rawon, sore sithik nyate. Jadi yang ditinggalkan banyak. Nah sampean kan biasa ramangan. Lah iku jenenge muhtamil. Setelah didiskusikan ternyata sama-sama repot. Nah itu yang perlu musyawarah Mas Faruk. Ada masalah sing muhtamilah. Karena memang kita tidak bisa menjawab dengan kaulan wahidan atau dengan al-mansus. Nah, dulu, ini cerita dulu. Ada ibadah-ibadah yang mujma' alaih sah. Misalnya kita kalau sujud kan dilatih umirtu an asjuda ala sab'ati azumin. Al-jabha wal yaden wal rubbaten wal kodamen. Al-jabha 1, yaden 2, rubbaten 2, kodamen 2, berarti 7. Kalau Anda sujud melibatkan anggota 7 itu disepakati apa? Sah. Tapi ulama dulu zaman Imam Syafi'i, beliau zaman ngarang itu sudah ngeper. Wa yahtamilu ayyasihas sujud bil jabhati faqat. Li anna nabiyya da'a fi sujudi sajata laka wajhi wa lam yadhkur al yaden wa rubbaten wal qadamen. Bisa saja sujud itu cukup bil jabhah sudah cukup karena Nabi ketika berdoa hanya ngendikan sajata laka wajhi. Nabi tidak menyebut dua tangan, dua rubbaten, dua qadam. Nah ini namanya muhtamil. Nah kiai-kiai kita, guru-guru kita, kados Kiai Fayumi, kados Mbah Hanid, niku nggak mau resiko. Kamu nyari yang mesti sah. Ini pun melibatkan 7 nopo? 7 anggota. Tapi untuk orang lain yang mungkin teng desa-desa terbelakang, kamu pakai kaul yang mungkin sah. Dan itu menjadi adat guru-guru kita. Kanggo awake dhewe disiplin, kanggo wong liya napa? Longgar. Karena kalau tidak begitu, kalau
Anda tidak cukup pakai standar ideal, nanti wong desa-desa sing sujudnya angkrang-angkrang, Mbak. Terus dianggap boten apa? Sah. Nah dianggap rasa terus modelnya ra salat. Nah itu cerita keilmuan sing nggak boleh enggak. Terus niki ampun jenengan iri, terus Mbah Weli Mbah kula, buyut kula niku gak ada adik Mbah Mukit niki abahe niki. Bahan itu midoane ibu kula. Terus kula nak undang niki Mbah, undang niki Mas. Terus kula nu kalah tuwa. Terus didolimi. Kayak anggere bangsa kalah tuwa niku didolimi. Soale cepet menangi dhewe nang ngundang niku mboten nggih jenenge Mbah. Awas nek teko. Faruk mboten ngefek alumni kados Mas Adam, Mas Wahid jare alumni mboten ngangkat. Mboten terdaftar teng Loh Mahfud. Tapi nambah niki masyaallah. Oh, tenate ngekeki undangan pokoke awas. Wingi ketemu kula teng Lasem. Wis kok catet tanggale. Nggih, memang kisane Mbah niku ngamuk. Terus ceritane kunane kuno ngoten. Tetes berfikih, berislam, berfikih itu harus luas. Karena kalau tidak luas itu kita jadi yang repot. Misalnya ngeten, saya beri sekian contoh yang fikhun muhtamilun. Ada beberapa teori, kan ada usul fikih, ada kaidah fikih, juga ada fikih mateng. Misalnya jihad. Jihad itu diterangkan di kitab I'anatul Talibin itu wajibnya karena apa? Fardul wasail lal maqasid. Untuk supaya kita tidak dihinakan musuh itu memang kita harus kuat. Dulu gak kebayang zaman Belanda datang ke kita kalau kita tidak jihad dengan makna angkat senjata. Tapi setelah era modern ada diskusi, ada dialog. Jihad seperti itu sudah enggak, tapi adu argumentasi. Sehingga kitab I'ana mengatakan fardul wasail itu tidak bisa menjadi hukum permanen kalau sudah hasolal maksud. Kalau Anda ingin mengangkat Islam, dulu itu ya karena musuhnya pakai senjata, kita pakai senjata. Kalau sekarang kan era modern, ada diskusi, ada argumentasi. Masuknya di ayat qul falillahil hujjatul baligh. Allah itu selalu agamanya dibela logika yang mapan. Saya punya sekian contoh cerita tentang logika. Dulu awal-awal Rasulullah dakwah itu mengajak ila ilahin wahid. Kata orang-orang kafir, aja'alal alihata ilaha wahida innaha adalah syai'un ujab. Muhammad itu aneh, problem kita banyak, masalah kita banyak, kok Tuhannya satu. Apa cukup untuk menyelesaikan problem kita? Jadi dulu orang Arab itu mirip orang Cina. Ini Tuhan bagian hujan, bagian petir, bagian BPKB, bagian pegadaian itu Tuhannya beda-beda. Sertifikat kode pinter. Tuhan bagian nangani bidadari katanya Mas Wail. Terus ya sudah, logika itu matang sekali sehingga mereka diajak ke Tuhan satu itu mereka bilang innaha adalah syai'un ujab. Itu teori yang aneh, Tuhan satu. Wong problem kita banyak kok Tuhannya hanya satu, solusinya hanya satu. Lalu Nabi membalas dengan hujjah. Kata Nabi, andaikan kamu jadi buruh, jadi pekerja, kemudian majikan kamu banyak, perintahnya beda-beda, dan yang kalau nggak dituruti marah. Kamu nuruti satu, meninggalkan yang satu, menuruti satu, meninggalkan yang satu, mengabaikan yang satu. Enak mana punya majikan banyak sama majikan satu? Ya enak satu ya Muhammad. Mereka masih bilang Muhammad belum Rasulullah. Terus kata Nabi, begitulah. Wa rabbukum sayyidukum. Tuhan kamu itu Tuhan kamu. Kalau banyak-banyak kamu yang bingung. Ya sudah, Tuhannya satu aja. Itu hujjah, bukan pakai pedang, bukan pakai kekerasan. Akhirnya menjadi ayat darabawu matalar rajulan fi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul. Bagi hal yastawiyani masalah, terus kata Allah alhamdulillah. Nah, sehingga kalau kita ngaji mu'in yang ngaji anak sehingga ngerti jihad itu wajibnya itu fardul wasail lal maqasid. Ya sama, kalau wasail itu bisa diabaikan kalau ada konteks tertentu yang cukup pakai sama-sama hasil apa? Maksud. Misalnya begini, nahi mungkar, melarang terjadinya mungkar. Itu yang penting itu meninggalkan mungkar,
ini ada malam ini misalnya ada dangdutan yang pakaiannya seronok misalnya atau apalah. Kalau dangdutan Islami nanti jadi bingung. Maksudnya yang nonton ini haram apa enggak? Ini nanti Mas Umar Faruk fatwanya bingung. Misalnya yang karuan haram kan kita beri contoh atau apalah, dangdutan atau yang lain dengan pakaian yang tidak pantas. Tapi kalau pantas ya enggak tahu, saya boleh tanya Mas Faruk gitu. Terus kiai itu kan senengane jagongan, masakan, kadang rokok-rokokan. Tadi mas-masnya kula nggih ngelelet teng mriku teng dalem. Karena kalau kita ingat, memaksakan ndak melihat itu berat. Tapi nak bengi jagongan, mbek kanca, mbok sekak, mbok jagongan, pokoknya enggak penting. Tapi ngerti-ngerti esok dan berhasil meninggalkan maksiat. Sehingga kenapa kiai-kiai itu suka jagongan, suka guyon semalaman. Saya sering ditanya orang-orang Islam kota, kenapa sih Gus Kiai NU itu senani jagongan, masakan semalaman? Karena untuk melawan tidak ingin maksiat itu berat kalau kamu ingat-ingat ya. Ketoknya kok luwih menarik timbang yang di rumah misalnya, macam-macam lah mau jenis selerane wong lanang. Tapi nak terus ditinggal masak terong, terus ngopi-ngopi, ngelelet, pokoknya apa lah. Ngerti-ngerti esok, maksiatnya wis bar. Itu lebih gampang. Itu namanya al-inkifaf anil ma'asi. Makanya Saizuddin bin Abdissalam punya teori innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilat. Kenapa orang baik disebut ghafilat? Orang-orang yang lupa. Karena untuk melawan ingin maksiat itu harus bil asbab asyaghilah, dengan faktor-faktor yang menyibukkan. Makanya nak jenengan dadi wong melarat tuh sing seneng. Dadi wong sugih sing seneng. Baru kayak wong melarat tuh sibuk golek ekonomi wis ora kober. WA orang yang tidak mahramnya, yang tidak halal itu ora kober. Gara-gara mapan itu daftarnya banyak. Daftar sing kepengen dibidik. Artinya anggap saja dalam kefikiran itu ada asbab, ada sebab sing dadekno sibuk tidak maksiat. Ketika Anda kaya, anggap saja ada sebab yang menjadikan Anda bisa dermawan. Nah, ilmu seperti ini di pondok mulai gak dipelajari. Jadi kalau suwun, kalau bolak-balik matur, kenapa baik sama banyak orang? Kalau nu sering nonton tonggo-tonggo mati, kalau sering cerita, kalau sering lepas jenazah tonggo-tonggo mati. Ya niki jenazah saya sangat. Bojone nganti protes. Apa lek Gus, bojoku suwengi-suwengi ku delok TV. Suwengi-suwengi bar delok TV yo turu ngorok. Kok jenengan puji-puji apik? Terus saya bilang, saya ini peneliti usul fikih kata saya. Kalau ada orang tidur itu gelarnya bukan ninggal tahajud dan ninggal witir, tapi tarokal ma'asiyah. Orang ini berarti ninggal apa? Maksiat. Susah ya apa sih husnudzon? Jadi kalau nak Pak Umar Faruk kiai SK, tadi mun kiai tenan jare mun datang kiai SK. Ini cara turu suwengi, ini kalau puji, masya Allah, huwa solihun. Mereka tarokal ma'asiyah kullaha, semalaman ninggal semua maksiat. Betul apa? Karena hanya dengan cara logika usul fikih itu kamu tahu kualitas ayat wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Tanpa ayat itu kamu tidak tahu, tanpa logika itu kamu tidak tahu. Wong ayatnya pangeran kok terima contohnya manamukum billail. Secara medis jelas kita butuh istirahat, sistem tubuh kita butuh jeda. Secara fikih barokatun naum niku tarkul mas. Lah kula kepengin niki Mas Umar, Pak Ismail dadi kiai itu kados kula. Punya pandangan yang luas sehingga menghormati yang lain itu gampang. Ana wong turu jare wis gak tahajud niku kiai opo ngeplok nak turu. Ya kiai tenan wong ninggal maksiat ku top. Ninggal maksiat itu top. Terus turu ku ya penting. Mesti penting wis pancen ora ono gunane nggo turu apa opo. Wiridan nggih mangeran salah tertarik wiridan mau menjaluk. Iku menawa malaikat Mikael itu nak wongku melek susah, mesti jaluk. Karena hubungannya dengan pangeran jaluk tok. Ora sing wiridan kula seneng muji pangeran. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi. Kula nu jarang jaluk pangeran. Wong kula umpama kerja setengah menit, jaluk gaji ku isin. Pantese jaluk gaji kerja 8 jam 1 bulan jaluk gaji. Lho ngene tok 2 menit ya Allah, aktine kada wa kada. Wong ra etika. Terus boten maksud kula kalau kita pakai ilmu itu semuanya menjadi mudah. Ya, kalau pakai ilmu itu semuanya menjadi apa?
murtad. Dulu para nabi-nabi dulu itu cara pandang itu pakai keilmuan. Dan itu yang disebut kul falillahil hujjatul baligh. Kalau nu punya sekian cerita tentang logika-logika yang dibangun ulama. Ya kayak tadi misalnya sujud. Sujud itu 7 anggota harus terlibat, itu mesti sah. Tapi nyatanya Nabi pernah sungkeman yang pangeran hanya ngendikan sajadalaka wajih. Walam yazkur al yaden warubaden wal qadam. Terus kedua masalah murtad. Untuk menjadi murtad itu orang sujud ke selain Allah. Mosok saya murtad ngenteni 7 anggota tubuh. Sekedar watul jabah ke selain Allah itu bisa berstatus apa? Murtad. Nah itu namanya fikih yang muhtamil. Tapi guru-guru kita meskipun bacaannya banyak tetap ngajari kita sujud yang tidak resiko. Jadi itu pakai 7 apa? Anggota. Tapi jagani wong desa-desa sing mungkin lagi latihan Islam cara ibadah buatan apa sempurna. Di kalau cerita logika. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa. Itu kadang-kadang nyon sewu saking senengi pangeran yang diwarai. Tapi buatan krono lama, buatan dia saking senengi. Tapi barokahnya itu lahir fikih-fikih yang sekarang diwarisi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak kula nu sering nak didik kula ngeten. Kancanan wong fasik ku haram. Wong mare katut nakal. Nek diwalik bina wong fasik iku apik. Iso bina nak kancanan. Iku pun mulai senam otak baleni malih. Sampeyan kancanan wong fasik itu enggak boleh. Nanti ketularan apa? Fasik. Tapi kalau bina orang fasik boleh enggak? Bina loh. Boleh kan? Bisa sunat, bisa wajib. Tapi kok iso bina nak kancanan. Meskipun agak berjudi sing katut sapa. Nah, sing katut apa sing saleh dadi fasik, apa sing fasik dadi saleh. Nah, seperti itu muhtamilun. Karena kita mau hukumi sunat, jebule sing saleh dadi fasik. Ngukumi haram ternyata banyak dari pertemanan ini sing fasik dadi saleh. Ada hal-hal yang kita tidak perlu ngambil keputusan karena ini nanti diuji di lapangan. Sebab itu Nabi itu nggak pernah ngambil kesimpulan baku di hal-hal yang sifatnya apa? Sosial. Ayat fa'fu anhum wasfah ya banyak, ayat tegas ya banyak, ayat setengah tegas, setengah nggak tegas ya banyak. Karena di bab-bab sosial itu ada muktadul hal, ada kondisional. Nah ini yang masalah-masalah sing wau didawakan Mbah Fayumi, Mbah Hanid itu seneng ilmu. Di sejarah agak unik tentang keluarga kulo. Ibu kulo namanya Yohanit. Yohanit itu nama ibunya Nabi Musa. Kebetulan punya mbak Minduan namanya Yohanit juga mondok teng Joso terus mulai itu disenengi mbah kulo. Terus rabi terus mbak buyut kulo. Terus bakdo Mbak Mukhid wafat angsal Mbah Fayumi. Terus Mbah Hanit rina cerita kulo, aku di bojo loro iku ahli falak kabeh yen Mbah Mukhid gak ahli falak, Mbah Fayumi ahli falak. Modele anake bebo ora krungu nak diceritani alime bapak. Mergo wedi kon niru. Kula roh kelakuane Gus-gus kula roh apal. Jadi agar diceritani alime abae iku bebo tawadu, bebo mergo nak kon niru apa tadi. Terus kula suwun lah di bab-bab tertentu itu baca itu harus baca. Kula ada kitab namanya Khilyatul Auliya. Niki cerita terakhir kula. Wonten orang tabi'in itu alim alama mimman yutawassalu bihi, orang yang termasuk dipakai wasilah saking soleh. Namanya Muhammad bin Munkadir niku muridnya Jabir bin Abdillah. Niku nak wonten tiang fasik mati misalnya nyuwun sewu ana wong kok mati oplosan niku kesusu nyolati. Padahal mainstream ahli fikih saat itu kalau ada orang fasik meninggal sebaiknya yang sholat jangan banyak-banyak. Mau nggo syarat gugoro fardhu napa kifayah. Saya ulang lagi, mainstream fatwa saat itu nek ana wong fasik mati sing salat aja akeh-akeh. Mau nggo syarat gugoro fardhu napa kifayah. Nanti kalau semuanya ikut mensolati dikira enggak ada bedanya orang soleh dan orang napa fasik. Tapi Muhammad bin Munkadir itu orang yang kesusu teko. Ditanya, "Limadza tusolli ala hadzal fasik?" Kenapa engkau begitu senang, begitu semangat nyolati wong fasik?
Jawabannya unik, di luar dugaan banyak orang. Kalau apal jawabannya, inni astahi minallah ayya'lama minni anna qudratahu ta'jizu an ahadin min khalqi. Itu yang dipakai Kiai Jawa. Aku iku isin mbek pangeran. Nak delok wong fasik kemudian Allah melihat hati saya seakan-akan Allah itu pasti tidak maafkan dia. Jadi intinya beliau datang itu sebagai kepastian tauhid beliau sendiri bahwa maghfiratuhu wasi'at kulla syai' wa rahmatuhu ammat kulla syai'. Lagi NU Kiai Jawa gitu, ketemu wong fasik ya tidak mau saja sekarang fasik nanti soleh. Yang sekarang soleh ya naudzubillah min dzalik saja suatu saat tidak soleh. Wong barang sosial orang mesti kabeh. Kayak apa dulu Umar ingin bunuh Nabi tapi malah dapat nopo hidayah. Kayak apa Khalid bin Walid panglima yang menjadikan orang Islam kalah di perang Uhud akhirnya juga jadi orang nopo soleh. Jadi intinya itu Kiai Jawa itu tahu itu sehingga beliau ini kancanan nyun sewu wong fasik ya tenang. Tapi dalam konteks bina, saya lagi dalam konteks bina bukan melegalkan. Saya lagi dalam konteks bina bukan melegalkan. Karena Allah bisa saja mandu dia menjadi orang soleh. Bukan seperti orang lain setiap orang fasik dikafirkan, difasikkan seakan-akan tidak ada harapan tobat. Nah ini yang menjadikan tambah susah kan. Makanya dalam sebuah riwayat dikatakan siapa? Ala unabbiukum bil faqih kulal faqih. Kamu tahu orang yang paling ahli fikih, paling pinter? Jawabannya kila, jawabannya Nabi wakila Ali. Itu dalam ilmu hadis ada mengatakan itu dawe Nabi wakila dawe Ali. Apapun itu dawe orang top lah. Malam yuknitin nas min rahmatillah walam yuhayyizum min rahmatillah. Jadi malam yuknitin nas min rahmatillah. Orang pinter itu siapa? Yang tidak bikin orang lain putus asa. Walam yu'aminhum min makrillah, dan yang sedang soleh pun tidak merasa sok-sokan memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus orang lain divonis apa? Itu juga yang menjadikan kiai kita ketemu wong soleh hormat, ketemu orang fasik ya respect karena berharap suatu saat tobat. Itu yang ditiru Rasulullah SAW ketika orang Taif, ya Bani Abdi Adil, pokoknya orang Taif kayak begitu bencinya sama Nabi sampai melempari batu ini itu, terus malah Jibal ingin menghabisi mereka. Kata Nabi apa? Jangan. Inilah arju ayyukhrijawah min aslatihim ma ya'buduha wa la yusyriku bihi syai'an. Bisa saja bapaknya begini, tapi suatu saat anak-anaknya jadi orang yang luar biasa. Dan itu yang sekarang kelihatan. Sering ada wisuda tahfidz itu yang nangis itu bapaknya. Terus kalau mau coba Quran wira iso, pak anak kalau hafal Quran, nopo kalau nemu ngipi. Wadah, ponco sing saged maca kitab bapake mboten roh Arab. Dari itu harapannya Nabi ya seperti itu. Nak bapak era kena iki napa? Anake. Ampun kados kula maca mondok nuwakale ra karuan. Riyen kan bener-bener pun bapake disurati nak anake nakal, bocahnya tenang ae. Bapak disurati pengurus kayak kok tenang. Bapak kula buta huruf harus tenang mau. Bapak kula buta huruf. Iya Pak Nina. Ki wonten sing mondok umur 2 tahun wis ngrasa pinter. Ampun kula terbelakang Gus iso tahlil wis gak pinter kok. Lah lha kok kula ngalem-ngalem iso maca wahab macano sapa? Ya diangkat. Tapi apapun itu kula suwun terus wau kampanyane Mbak Bet ngono tawassut tawazun kok kampanye PBNU wae. Nah kula sesuai kampanye sebagai Masih kentun nih. Saged ngaji yang yen bapak kula dulu terkenal pinter ngaji. Ning aku kula dinyali cinta bapak kula terkenal ngaji itu kok Gus Ismail Gus Umar iku dene. Wong iku kudu siap cerita bae. Mergo ora ana wong apik kecuali memaklumatkan diri wa taba'tu millata abai Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Jadi wa taba'tu millata abai Ibrahim terus wa Ishaq wa Yaqub. Aku itu anut bapak-bapak. Bapak-bapakku luar biasa. Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Kita tahu Nabi Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Kehormatan bapak itu kudu wa taba'tu anut. Nah, bapak yang alim ya melok alim. Nah, bapak yang alim falak iso falak. Nah, bapak itu salam tempel rapopo ditiru rapopo. Mosok untuk repot itu orang tuh senengnya gak apa-apa lah. Islam tuh fit dunya hasanah fil akhirati hasanah. Ojo kok fit dunya hasanah gelem. Bareng bapak yang mangke lek moto bayar loh ini. Ora oleh ngoten niku boten nangsa.
Oke. Kalau sinau tafsir Baidawi niku kitab gadane Mbah Mukhid disilaile oleh Lukman Riyan niku saking radine dhuwit. Kitab tafsir Baidawi niku kula roh tulisane basal nggih basal pisanane Mbah kula nggih pisanane niki pisanane basal nggih kodang. Terus Mbah Badiah niku Mbak Yune apa ini? Adik buyut kula ajane buyut kula paling bareng ajane nak menang buyut menang kula kabeh. Buyut kula bareng. Iki gara-gara buyut kula kula generasi ke-6 niki generasi ke-3 terus niku Jawa Tengah. tapi alhamdulillah baru kayak bareng menondongane ngalim luwih dhisik. Alhamdulillah wis rada luwih. Jadi sampai pengiran dia sesirian terus saya. Terus riyen niku wattaba'tu millata abai. Kula sering didhawuhi Mbah Mun ketika kula mulai ketok ngalim iku baru kayak Mbah Mulasem, Mbah Mu. Nang bis. Mergo Allah ora ndadekno generasi top kecuali Allah nyebut Mbah Isik. Bariku lagi amma al-hidayah. Ini kok Allah nyebut ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Orang-orang baik sih disebut babai min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'an. Terus wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Nembe wa mimman hadaina wastataina. Jadi Allah gak ada adat nak wong saleh mesti didelok babai sih. Ngregani. Ono tanah ijek melarat tetep mulang dikira babat masih melarat telah sih susah lah zaman bapak ibu melarat kita tetep mulang. Nah wong boten kiai kan kesel istirahat kiai boten kesel lah nopo mulang. Iku sing diregani bapak kalian Allah. Lan Allah nak nyebut wong soleh mesti disebut bapak min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'an. Terus sampai wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil terus lagi wa mimman hadaina. Terus kemudian siapa saja? Nah, tapi dadah Mbak. disebut ini Masuk. Ayo sayangku, nah dadah. Serang masak. Sayyidul Khalqi sing karuan mesti wong akeh. Sayang melato. Ketuane tetep disebut millata abikum. Halo cintaku. Hai. Terus niki Oh, lemes mangan apa kowe, Mang? Guys, saya kenalkan, guys. Bocah sing ganteng tapi rong payu. Kuliahane wajan alumni. Ambek Gus tetep nyucuk, supaya hormat ke mantu yo nyucuk serang ora ora kok cucak. Iki wong jelen. Halo. Tetes wonten wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq. Pak Babang mabuk kok jelen iki. Tapi nyebut wattaba'tu. Ojo nyebut bapak ibu. Halo. Tapi boten apa? Sayang dadah. Mawon niki kula mau matur kula pun Islam mun Pajak. sojo acara. Halo, bojomu ngendong. Sing gampang-gampang. Maji kok kowe potong pode yo nganggo maklar. Ji bayang. Wah, jin pada lemes sih jadi mikir apa iki. Kula jawab. Kados wae imro'atun bil khos'am. Gampang ketemu tendalan ditambah iki dijawab. Bae mangan mie. Sampe takok iki. Tendalan betul sopan takok tendalan. Jebule wae. Betul. Kalau lu sering gitu lah, alumni sarang sing teng Papua teng Budi-Budi. Gus jenengan ojo mati, yo sekolah ra sida dadi kiai. Ayo goyang tangan di atas. Yo. Mau sore saiki Gus wis takon ngeteni. Bareng mun jawab dijawab kok pinter-pinter. Gila guys, jamaah Gus Miftah sak bis. Tapi mau ketingane babat kiai sarane kelas ngoten kula ya rapi. Dewedo ayu-ayu. Oh, memang lu gomen ya kono, Bang? Oke, bro.